Kita akan belajar uji normalitas, uji multikolineritas, autokorelasi, dan uji hetero. Untuk variabel yang saya gunakan di sini adalah 3 variabel. Untuk X1 variabel gaya kepemimpinan, variabel X2 variabel komunikasi, dan variabel Y variabel kinerja karyawan. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 53 orang. Untuk uji normalitas, di sini normalitas yang kita uji ada 3 ya. Ada one sample Kolmogorov Smirnov, histogram, dan uji plot. Pertama untuk Kolmogorov Smirnov, klik analis, regresi linear, variabel Y kinerja karyawan pindahkan ke dependent, X1 dan X2 pindahkan ke independent. Pilih save, bagian ini dicentang, continue, oke. Output ini dihapus saja karena nggak kita pakai. Tujuannya itu adalah untuk memunculkan nilai residual 1. Kemudian klik analis lagi, pilih non parametric test, pilih ini. Nah, ini pindahkan ke sini. Ini kan nilai residual nih, dipindahkan ke sini. Klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Hasil dari SPSS ini yang kita pakai adalah yang ini, 200. Nah, 200 ini lebih besar dari 0,05, maka valid. Ini untuk Kolmogorov Smirnov. Kemudian untuk histogramnya, regresi linear, kita reset dulu, variabel Y pindahkan, X1 dan X2 juga pindahkan. Bagian ini klik plot, tentang histogram dan normal plotnya, continue, oke. Ini untuk histogramnya dan ini untuk plotnya. Kemudian untuk hetero, uji hetero di sini tadi kan kita udah memunculkan nilai residual 1 ya. Ini udah kita munculkan residual 1-nya. Sekarang kita memunculkan nilai residual 2 untuk uji hetero. Caranya itu adalah ini, transform, pilih ini. Nah, di sini ketik ABS res 2. Ketik ABS res 2, klik sini 1 kali, pilih AL, pilih ABS, klik 2 kali. Nah, di sini klik ini, pindahkan ke sini. Oke. Tujuannya itu adalah untuk ini, memunculkan nilai residual 2-nya. Jadi ini tujuannya adalah untuk memunculkan nilai residual. Kemudian kita uji hetero menggunakan metode Glatzer. Caranya klik analis, regresi linear, kita reset dulu. ABS ini pindahkan ke dependent, X1 dan X2 pindahkan ke independent. Klik OK. Ini yang kita pakai, koefisien. Nah, nilai yang diambil itu adalah nilai bagian signya. Gaya kepemimpinan nilai signya itu 374, komunikasi 447. Nilai sig ini lebih besar dari 0,05. Jadi tidak terjadi masalah gangguan heteroadasivitas. Ini untuk uji Glatzer. Kemudian untuk scatter plotnya, klik analis, regresi linear, kita reset, variabel Y kinerja pindahkan ke dependent, X1 dan X2 pindahkan ke independent. Bagian plot di sini, bagian yang ini pindahkan ke Y, yang ini pindahkan ke X, continue, oke. Ini adalah untuk scatter plotnya. Scatter plot ini tuh dibacanya tuh kalau misalkan dia datanya tuh nggak kebentuk pola tertentu, artinya dia normal. Jadi dia berantakan gitu. Itu cara bacanya, ketentuannya. Kemudian untuk uji multi caranya itu sama, klik analis, regresi linear, reset dulu, variabel Y kinerja pindahkan ke dependent, X1 dan X2 pindahkan ke independent. Pilih statistik. Di sini centang, estimasinya kita centang, continue, oke. Yang dipakai adalah ini, tolerance dan PIF. Multi itu kan ada 2 ketentuan ya, ada yang menggunakan nilai tolerance, ada yang menggunakan PIF. Nah, kalau tolerance itu dia harus lebih besar dari 10, kalau PIF harus lebih kecil dari 10. Nah, kalau kita lihat dari hasil ini, terjadi gangguan multikolineritas dikarenakan nilai tolerance lebih besar dari 10 dan PIF lebih kecil dari 10. Kemudian untuk uji autokorelasinya, kita menggunakan durbin Watson. Autokorelasi, klik regresi linear, reset,
pindahkan Y-nya, X1 dan X2 pindahkan. Pilih statistik, pilih yang ini, Durbin Watson. Klik oke. Nah, Durbin Watson yang diambil itu adalah yang ini, 1751. Durbin Watson itu ada dua uji ya, ada uji yang pakai Durbin Watson, ada yang pakai uji run test. Kalau yang ini kan kita uji Durbin Watson. Nah, Durbin Watson itu ada dua ketentuan juga, ada yang menggunakan ketentuan nilai DLDU, ada yang menggunakan perbandingan nilai Durbin Watson. Ini untuk Durbin Watson cara pertama. Kemudian untuk cara yang kedua kita menggunakan metode run test. Pertama klik analis, non parametric test. Nah, pilih yang run test. Run test ini kan tadi kita udah bikin yang ini ya, residual 1 ini kan kita udah memunculkan nilai residual 1 kan. Nah, ini kita pakai di uji di uji autokorelasi dengan menggunakan metode run test. Caranya sama, non parametric test sini. Nah, di sini bagian runnya kita ambil yang seansa dari set 1 kita pindahkan ke sini, klik continue. Oke. Nah, yang dipakai itu adalah yang ini nilainya 679. Jadi kalau yang tadi yang autokorelasi menggunakan Durbin Watson itu dia perbandingan. Ini perbandingan menggunakan nilai DLDU dan nilai Durbin Watson. Kalau yang run test ini dia menggunakan perbandingan signya. Jadi nilai signya itu lebih besar atau lebih kecil.